siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya kalau beliau buta huruf? Siapa? Saya nggak tahu. Loh, ini Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai orang yang sedang diikat. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang yang menegur kamu, hei pencuri, misalnya kayak gitu, kenapa kau lepaskan keledai? Jangan misalnya, yang pasti-pasti aja, kan tidak ada ya pencuri. Ini sudah pasti mengambil barang orang tanpa seizin yang punya, itu namanya rampok, maling, copet. Nggak ada tertulis apa disebutkan, dibahas diksi-diksi itu, Pak. Nah, itulah yang saya katakan di dalam 1 Korintus 4:10, Kristen itu BOOD disebabkan karena kamu Yesus akan segera gitu. menemukan seekor keledai. Tidak ada kamu akan mencuri. Memang tidak tidak mungkin ditulis di situ mencuri. Tapi narasi kita jelas tertuju kenapa? Karena mengambil barang orang kan ada, jangan kau mengingini milik orang lain. Ini kan miliknya orang. Kenapa diambil? Tanpa seizin lagi. Siapa pemiliknya, Pak? Loh, nggak ada tertulis pemiliknya, itu punya siapa. Pemiliknya itu yang mengikat keledai itu. Ini kan Siapa ceritanya pemiliknya? begini. Penulis kitab saudara itu ingin mencocok-cocokkan Mesias menggunakan keledai masuk ke dalam Yerusalem. Hanya mau mencocok-cocokkan sehingga melabrak ya norma-norma yang ada baik dulu maupun sekarang. Ini mengambil barang orang lain tanpa seizin yang punya, itu apa namanya? Siapa yang punya? Makanya muter-muter di sini aja. Iya, karena Anda tidak mau mengakui akal Anda itu sudah mengiyakan bahwa Yesus memerintahkan muridnya mengambil milik orang. Kan gitu. Siapa pemiliknya? Yang mengikat keledai itu. Yang mengikat keledai itu. Jadi kalau misalnya tidak diketahui namanya, jadi itu tidak mencuri. Siapa? Nah, kan? Nah, inilah yang 1 Korintus 4 nomor 10 itu. Jadi ini Bang, izin masuk Bang Zuma. Jadi sekiranya nih Bang Zuma kan memerintahkan saya menginginkan sepeda motor nih, ya kan? Lalu dia sepeda motor saya. Kalau salah, sepeda motor ada surat tanda kepemilikan. Ikat kambing. Kambing kan. Lalu Bang Zuma ini memerintahkan saya mengambil seekor kambing yang tertambat di bawah pohon itu. Nah, ini karena nggak ada orangnya, saya ambil aja. Itu kan perintah Bang Zuma. Yaudah saya ambil, saya serahkan ke Bang Zuma. Kira-kira saya mencuri nggak di situ? Siapa yang merasa kecurian? Oh, berarti nggak mencuri saya. Berarti saya nggak mencuri. Siapa yang merasa kecurian? Inilah yang dikatakan 1 Korintus 4 nomor 10. Ini Bung, saudara siapa ini yang dari Oten? Bung, gini. Al-Quran, iya, Al-Quran itu 1400 tahun yang lalu itu sudah menceritakan tuduhan-tuduhan seperti ini kepada Yesus. Dalam surah Al-Hijr ayat 11 dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'tihim min rasulin. Yesus bukan Isa. Yesus bukan Isa, kita batasi. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka Bani Israel, mereka selalu memperolok-olokkan utusan itu. Nah, ini yang terjadi kepada Yesus, diolok dan dihinakan. Ini cerita yang dibangun oleh kitab saudara, mengambil data bahwasanya Yesus itu memerintahkan mengambil barang orang. Padahal di dalam hukum Taurat jangan engkau mengingini milik orang lain, kan gitu. Kenapa ini semua terjadi dalam tulisan-tulisan kitab saudara? Karena untuk menggenapi ajaran yang diambil oleh penulis kitab saudara agar Yesus itu dianggap sebagai Mesias, kan gitu. Padahal itu tidak berkesesuaian dengan data itu. Masakan ada seorang nabi memerintahkan muridnya mencuri, itu kan tidak rasional. Tidak mencuri, Pak, tidak mencuri. Perbaiki itu, Pak. Tidak ada kata mencuri, Pak.
memang nggak ada kata mencuri, tapi mengambil punya orang tanpa izin itu apa namanya? Jangan memplesetkan kok mencuri. Enggak ada kata Anda yang mencuri di situ. Anda yang tidak memahami. Sekarang saya tanya, Kan ada kata mencuri. Oke. Terlepas dari masalah ini, saya mau tanya kepada akal Anda. Orang yang mengambil hak orang lain tanpa izin yang empunya itu apa namanya menurut saudara? Ya kan tidak ada yang Jangan punya itu, Pak. lepas dari masalah ini, Ada saya yang tanya. punya. Iya, lepas dari kasus ini. Lepas dari kasus ini, saya mau tanya. Menurut saudara, Di kasus itu tidak ada yang punya, kan seperti itu. Oke, saya tanya, lepas dari kasus ini, orang mengambil barang orang lain yang nyata-nyata bukan punyanya dia, lalu diambil tanpa seizin, itu apa namanya menurut saudara? Halo. Kalau di luar konteks itu mencuri, Pak. Ya, mencuri. Kisah itu. Ini besarannya hewan Sehat. ini tertambat, Bang. Hewan ini tertambat, berarti ada yang menambat gitu. Berarti ada yang Ya, punya. tidak ada yang punya. Tidak jelas dijelaskan. Berarti keledai ini yang mengikat dirinya sendiri di pohon gitu. Tidak ada tertulis dia mengikat dirinya. Untuk apa kita bahas apalagi Satu. mengenai Tapi yang kata menambatkan itu mencuri. siapa, Bang? Yang menambatkan Seperti itu. domba itu siapa, Bang? Orang yang tidak punya ada tahu. tertulis. Nggak ada Tidak ada tertulis. Bang Juma, Ngikutin, Bang Juma, saya emang dari tadi dengan Bang Sidik susah ini ngerawat pasien satu ini, nggak tahu penyakit apa dia. Iya, 1 Korintus 4 nomor 10. Itu yang terjadi. Iya, kan membahas yang tidak tertulis. Ngapain kita membahas yang nggak tertulis? Emang orang-orang bodohnya si Juma ini, Bang, nggak usah ditanggap. Ya, Bang Juma nantangin yang tertulis ya, Bang Juma. Kita kan punya pemahaman masing-masing. Yang mengatakan saya bodoh tadi barusan siapa? Bang Juma Itu, nantangin. itu si Juma, iklan. itu si Juma cuma cari koin biasa. Kok saya cari koin? Si itu. Kok saya cari koin? Iyalah, Kenapa? Maksudnya cari koin maksudnya gimana? Saya cari koin maksudnya gimana tuh, Bang? iyalah dek. Maksudnya gimana? Itu mencuri di mana di situ ada mencuri, dibilang di situ Oh, mencuri. Bang Bang. Juma dia kode biar dia dikasih koin. Yang dibawa kasih dia koin. Kode gitu. dia, Bang Juma. Pengen koin nih, gue kasih nih. Kasih ya. yang yang meniduri budaknya di kasur istrinya siapa? Budaknya jadi di kasur istrinya siapa itu? Ngomong Itu pakai ngambil- data ya Bang Jamal. Itu ngambil punya orang lain nggak itu? Pakai datanya mana data? Pakai data Surat At-Tahrim. Bang Jamal. Surat At-Tahrim. Baca Arabnya, baca Atarim Arabnya. satu. Atarim satu. Iya. Iya siapa itu? Gambar siapa? yang lain Gurumu baru siapa? aja biar Bang Juma. Gurumu siapa? Kiamat. Ya Bang Jamal. Itu punya dia itu Maria siapa? Kipti punya siapa itu? Punya Ya, siapa aku tanya, punya Muhammad itu? Gurumu siapa? Gurumu siapa? Berbicara tentang Bang Erik, mengambil Bang Erik, orang. biarin Bang Juma aja, Bang Maria Erik. Kipti itu Berapa punya Bang? punya Hafsah apa punya Muhammad? Biarin, kasih Bang Erik. Iya. Bang Jamal. Jadi yang diberi hadiah budak itu siapa? Hafsah atau baginda Itu Rasulullah? punya Hafsah. Itu budak itu diberikan kepada Hafsah apa sama Muhammad? Iya, tanya dirimu kepada siapa Maria diberikan? Dikasih ke Hafsah. Kok berani-berani Muhammad? Oh, dikasih ke Hafsah. Oh, dikasih ke Hafsah. Oh, saya baru tahu. Kok bisa dia meniduri budaknya di kasur istrinya? Iya, Sedang istrinya lagi pergi. Di mana Di mana moralnya? di mana datanya Maria diberikan ke Hafsah? Coba tunjukkan ke saya. Itu budak Hafsah. Tulisannya Iya, budak tunjuk. Hafsah di situ. Di mana? Di mana datanya, Bung? Maria Kipti budak Hafsah apa budak Aisyah? Apa Ya siapa? mana datanya? Bicara Islam itu pakai data. Jangan kayak Tafsiran. Kristen. Ya, baca. Tafsiran apa lagi? At-Tahrim. At-Tahrim di Saya cuma mana? punya satu HP. Saya punya cuma satu HP, nggak bisa buka yang ini. Jadi maksudnya kau mau ngajarin kita tentang kaidah Islam gitu? Oh iyalah, kau kan nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Oh ya sudah. Di mana tertulis kalau Maria itu adalah budak Hafsah? Di situ di At-Tahrim ayat 1. Buka tafsirnya, saya nggak bisa buka. Kok di mana moralnya? Di mana moralnya Muhammad menggauli budaknya di kasur istrinya sendiri? Kalau kau punya pembantu, berani nggak kau menggauli di kasur istrimu? Iya, datamu mana, Bung? Kasih kita data dong, supaya kita bahas. At-Tahrim ayat 1 buka di layarnya, saya nggak bisa tunjukin. At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah lak.
tabtagi mardata azwajika wallahu Ya, ghafurur rahim. siapa? Itu Mana ini? mengenai- Mana? Wahai apa Nabi, mengapa engkau Yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mana tentang Ya, budaknya kenapa- di sini kenapa bahwa Hafsah itu memiliki budak Kenapa? bernama Maria itu mana? Kenapa? Kenapa Apa Muhammad kenapa? ditegur? Kenapa Muhammad ditegur sama Allah? Coba Iya. coba dulu. Katanya kamu tahu tadi tafsirnya. Itu kan Mana, Cu? karena dia ini mengharamkan sementara budak itu halal di surah An-Nisa ayat TTK 24. striker, weh. Mana? Kena Muhammad kan munafik. Dia tahu budak itu halal, tapi dia seolah-olah mengharamkan. Dia kan munafik namanya. Iya, Baca surat An-Nisa ayat 24. Budak halal 24. digauli. Ya, ngomong doang ya pakai data. iya. Jadi gini. Kan dia munafik kan? Begini. Munafik nggak dia? Enggak ada kemunafikan sih. Enggak ada kemunafikan di sana. Dia udah Bermasalah. tahu budak halal, kenapa dia pura-pura mengharamkan kalau dia udah tahu itu halal? Iya, karena dia menyenangkan hati Iya, itu istrinya kan. namanya munafik. Ya Itu namanya tidak lah. munafik, enggak? Tidak. Kenapa? Itu tidak Kenapa? munafik. Menyenangkan Kenapa dia hati istrinya untuk Kenapa dia menyenangkan. melawan Al-Quran? Kenapa dia melawan Al-Quran? Apa yang dilawan? Apa yang dilawan? Kok dia mengharamkan yang sudah dihalalkan Ya, oleh Allah? kan sudah ditegur oleh Allah. Ya ayuhan Iya, nabiyyu lima tuharrimu Kenapa dia ma melanggar? ahallallahu lak. Kenapa dia melanggar? Kenapa dia ditegur? Karena melanggar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menegur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bersumpah tidak akan meminum madu lagi, padahal madu itu Bukan adalah madu minuman itu, yang halal. itu tafsiran yang nggak nyambung. Kamu lebih tahu. Kamu bisa tafsirkan dengan kaidah ilmu. Bisa. Kalau tafsiran daripada At-Tahrim ayat 1 ini jelas sekali pada surat sebelumnya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kaidah keilmuan terkait dengan hukum dan etika menceraikan pasangan istri. Nah, makanya pada awal surat itu dikatakan, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu setelah minum madu di rumah Zainab binti Jahsh, salah seorang istrimu, dan itu tidak pernah melakukan suami istri dengan Maria setelah hubungan di rumah Hafsah. Itu bukan tentang madu Pak Ustadz, itu tentang Maria Kipti. Jangan Enggak ada. ini Ini kamu suruh saya membaca tafsir. bisa tampilkan nggak tafsir Al-Jalalain? Coba. Maksudnya Apa yang di ini? sini, dengarkan, Bung. Kamu nggak perlu panik begitu mengajarkan kami tentang Kau yang Al-Quran. panik, kamu memakai tafsir buatan yang umat yang sekarang, sementara umat yang ulama yang dulu kamu tinggalkan. Kamu gimana sih? Iya, jadi Coba. gini, itu terkait semua, terkait dengan Maria. Itu terkait Itu dengan tentang Maria, Maria. tentang madu. Itu Saya tanya juga dulu, itu juga terkait dengan madu. Jadi mana ini ada itu cuma satu. Itu tentang Nah. Maria. Sekarang gini, kalau sekarang ditegur kamu nggak ada ilmu, udah kelihatan. Orang itu tentang Maria. Bisa. Koin. Yang ini yang dikatakan gurunda nih. Yang begini nih gurunda nih. Kamu hebat dari saya tentang Al-Quran. Boleh kamu ngaku, nggak apa-apa. Tapi sangat disayangkan kamu itu buta huruf terhadap Al-Quran. Kau nggak bisa baca Quran, terus kamu sok merasa lebih tahu dari kami gitu. Ini berbicara terkait madu yang diminum oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di rumah Zainab. Kemudian Rasul Muhammad SAW berjanji Jangan menghina tidak. saya nggak. Jangan menghina saya nggak. Kenapa? Kamu dihinakan apa? Kamu membahas buku kedokteran, tapi kamu nggak bisa baca bukunya. Habis itu kau so tahu isi dalamnya. Gimana ceritanya tuh?
Bisa nggak tuh? Jangan menghina saya tentang Al-Quran nggak bisa baca. Muhammad saja nggak bisa baca Al-Quran. Kamu Nenekmu Muhammad kiper. namanya ini. Jadi yang mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat siapa? Muhammad buta huruf nggak? Saya tanya dulu. Enggak, saya tanya dulu, siapa yang mengajarkan Al-Quran? Siapa yang mengajarkan? Saya tanya siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada saya sahabat tanya, Rasulullah? Muhammad buta huruf nggak? Itu jawabannya. Siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya kalau beliau buta huruf? Siapa? Saya nggak tahu.